Gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat di Kampung Parung Pinang, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor meledak pada Sabtu malam ini. Ledakan hebat dengan api dahsyat terlihat membumbung tinggi di langit. Yang terlihat dalam video amatir ini adalah api yang membakar gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat. Kebakaran ini diikuti oleh beberapa suara ledakan. Dampak dari ledakan ini, kemudian seluruh warga yang bermukim di sekitar gudang amunisi tersebut dievakuasi atau diungsikan oleh petugas karena hingga saat ini api masih berkobar disertai ledakan. Masuk. Oh my god, Jesus. Gede banget itu bom itu. Oh my god. Ada anak kecil lari-lari siapa? Masuk. Sini. Ih bahaya. Itu bergetar loh di sini. Aduh, meledak. Aduh, stres gue. Aku takut. Goyang. Iya, si on the way Mas. Baru saja yang terdengar di layar kaca ini adalah salah satu ledakan akibat kebakaran gudang amunisi TNI AD di Cibubur. Dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada dekat dengan lokasi, menurut kesaksian warga, kebakaran gudang peluru mulai terjadi pada pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Awalnya warga mengaku mendengar ledakan. Awalnya tidak terlalu khawatir, namun lama-kelamaan ledakan semakin sering dan terlihat api yang membumbung tinggi. Masuk. Kemudian salah satu klaster di kota wisata yaitu klaster Visala ini berjarak kurang lebih 1 kilometer dari gudang amunisi. Seluruh penghuni di sana kemudian dievakuasi keluar dari klaster tersebut. Dan hingga saat ini klaster tersebut aksesnya sudah ditutup, tidak boleh ada yang masuk karena api masih terus membumbung tinggi dan ledakan masih terjadi. Dari informasi rekan kami yang saat ini berada di depan klaster tersebut, ledakan-ledakan yang terjadi menurut dari petugas setempat cukup berbahaya karena ledakan-ledakan tersebut disinyalir merupakan hasil dari amunisi yang ada di dalam gudang tersebut. Dan kita akan kembali melihat bagaimana kondisi terkini dan saya akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Bakri. Bakri, boleh Anda jelaskan bagaimana situasi saat ini karena situasi terakhir tadi ledakan besar kembali terjadi, Bakri. Baik, Sasa. Saya saat ini masih berada di lokasi di depan salah satu klaster di kota wisata, tempat di mana jarak dari lokasi kejadian dengan di mana saya berdiri ini sekitar 1 kilometer. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu klaster di dalam kota wisata, tepatnya memang yang paling ujung kota wisata, yang bersebelahan langsung dengan sungai Cikeas. Kondisi saat ini kita bisa lihat warga yang ada tadi berkumpul di lokasi ini sudah dibubarkan oleh petugas karena memang petugas takut jika ledakan amunisi bisa menyebar atau merembet ke lokasi ini. Olehnya semua warga tadinya yang berada di titik ini itu dibubarkan oleh para petugas dan tersisa sekarang adalah teman-teman dari relawan, petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri serta petugas keamanan atau security dari kota wisata. Itu Mbak Sasa. Bakri, tadi Anda menyatakan bahwa jarak klaster di kota wisata Cibubur ini hanya berjarak 1 kilometer dari gudang amunisi. Gudang amunisi ini tepatnya sebenarnya berada di wilayah mana dan alamatnya di mana, Bakri? Oke, Kak. Jadi
gudang amunisi ini yang saya ketahui berada di masuknya di wilayah Kecamatan Gunung Putri, tepatnya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor. Tapi untuk akses masuk ke wilayah itu biasanya kita akan melewati Jalan Rena Rogong, tepatnya di Pangkalan 5 untuk masuk ke wilayah tepat di lokasi itu. Namun banyak sekali jalan-jalan tikus juga yang bisa dilalui di wilayah ini, tapi semua sejak peristiwa kebakaran dari setelah maghrib tadi, semua akses yang menuju ke lokasi ataupun yang mendekati lokasi itu sudah ditutup oleh petugas dari TNI Angkatan Darat yang berjaga di setiap jalan atau akses masuk dari warga. Itu saja. Bakri, permukiman terdekat hanya Visalia ini yang berada di kota wisata Cibubur atau sebenarnya ada permukiman penduduk lain yang juga lokasinya tidak jauh dari gudang amunisi tersebut? Kalau lokasinya memang lokasi gudang amunisi berada di perkampungan ya, Mbak. Di dalam perkampungan. Jadi kemungkinan besar yang terdampak dari kejadian ini adalah perkampungan itu di sekitarnya. Perkampungan yang berada di Kecamatan Gunung Putri tadi? Iya, perkampungan saya lupa tadi nama perkampungannya apa. Ini gelap ya Bang? Baik, kemudian tadi kita juga sudah melihat bersama ya ada satu mobil damkar yang sudah masuk dan bersiaga di dalam klaster Visalia Kota Wisata Cibubur dan semakin banyak pengamanan yang ada di sana. Boleh dijelaskan ada tambahan berapa personel yang tiba atau menjaga di depan klaster Visalia ini, Bakri? Ya, dari pengamatan saya belum ada tambahan, hanya memang ada petugas dari kepolisian yang juga sudah turun ke lokasi ini untuk membackup pengamanan. Sementara di balik klaster ini juga kami juga masih sering melihat ada semburan-semburan api dan juga ledakan-ledakan kecil. Tidak seperti tadi ada ledakan besar, saat ini yang terdengar sudah mulai kecil suara-suara ledakannya. Sasha. Bakri, apakah tadi Anda sempat berbincang dengan warga atau petugas yang saat ini berjaga mengenai kronologi kejadian atau warga di dalam, apakah ada yang mengalami shock atau informasi apa yang Anda dapatkan dari warga di dalam Visalia ini? Oke, baik Sasa. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga yang dievakuasi dari dalam klaster Visalia ini. Dia mengatakan awalnya mereka tidak curiga dengan suara ledakan karena mereka menganggap itu suara petasan, tapi setelah lama-kelamaan semakin besar dan api juga terlihat membumbung tinggi ke langit sehingga mereka langsung panik, berhamburan, dan saat ini mungkin ada sekitar ratusan rumah yang berada di dalam klaster ini itu semua sudah dievakuasi warganya dan lampunya dipadamkan seperti itu. Bakri, mulai pukul berapa warga mendengar ledakan yang awalnya dikira petasan ini, Bakri? Oke, kalau informasinya mereka mulai mendengar itu setelah berbuka puasa. Pada saat setelah sholat maghrib, mereka santai-santai dan tiba-tiba terdengar suara ledakan itu. Yang awalnya kecil kemudian lama-lama membesar. Itu Syasa. Baik, itu artinya sekitar pukul 18.30 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, awal mula mereka mendengar ledakan yang dikira petasan itu ya, Bakri? Ya, benar. Bakri, kemudian kondisi saat ini apakah masih terlihat api di langit akibat kebakaran atau sudah mulai mengecil?
Ya, seperti yang gambar yang saya perlihatkan ini, kondisi langit tadinya sesekali itu berwarna merah dengan gumpalan api, saat ini sudah nyaris dikatakan tidak ada, dan suara ledakan juga yang awalnya bersaut-sautan, kecil besar, saat ini sudah nyaris tidak ada, Sasha. Dan kondisi juga sudah mulai berangsur-angsur pulih. Namun petugas damkar satu unit mobil damkar dari sektor Cilengsi disiagakan di lokasi klaster ini untuk mengantisipasi ada sesuatu yang mungkin akan terjadi ataupun Baik, Bakri baru saja melebar ke sini. Bakri baru saja saya melihat ada kembali api yang membumbung. Apakah memang itu ledakan kembali terjadi, Bakri? Baru saja. Iya, Sasa. Itu adalah salah satu ledakan lagi atau kobaran api lagi yang muncul yang terlihat muncul, tapi tidak seperti tadi yang saling bersaut-sautan. Jika sekarang ini memang hanya mungkin selang 1 menit baru ada ledakan lagi, kemudian ada ledakan lagi gitu, Sasa. Itu artinya intensitasnya sudah menurun ya, Bakri? Betul, betul. Intensitas ledakannya sudah mulai menurun sejak beberapa menit terakhir. Baik, intensitas ledakan sudah mulai menurun. Bakri, saya mau mengonfirmasi banyak kabar simpang siur yang mengatakan ada amunisi yang terlempar akibat ledakan ini ke perumahan warga. Bisakah Anda mengonfirmasi hal tersebut, Bakri, dari cerita-cerita warga di sana atau informasi yang Anda dapatkan dari petugas? Ya, sejauh ini informasi yang saya dapatkan memang karena posisi saya ini sedang berada di klaster di tempat di kota wisata, jadi saya belum bisa mengkonfirmasi apakah memang ada korban atau ada rumah yang rusak atau serpihan amunisi yang bersebaran di rumah-rumah warga. Tapi jika melihat lokasi dari titik kebakaran atau titik gudang amunisi ini berada di tengah-tengah perkampungan itu bisa saja terjadi, Sasha. Bakri, itu artinya sebenarnya serpihan-serpihan amunisi ini berpotensi untuk terlempar ke rumah warga atau permukiman yang jaraknya tidak jauh. Namun hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi karena memang belum dapat mendekat ke area permukiman atau masuk ke area permukiman yang dimaksud, begitu ya, Bakri? Ya, sangat mungkin terjadi karena memang ini adalah amunisi yang bisa saja meledak dan serpihan amunisinya itu bisa bersebaran kemana-mana. Baik. Sasha. Baik, Bakri, saya mau mengonfirmasi kembali bahwa yang saat ini berjaga di depan gerbang klaster Visala adalah petugas dari TNI Polri dan petugas dari pemadam kebakaran, benar demikian? Betul sekali, ini ada petugas dari Damkar, kemudian dari TNI Polri juga bersedia sejak tadi. Apakah Anda bisa berbincang mungkin dengan petugas Damkar maupun TNI Polri terkait penjagaan yang mereka lakukan di situ? Tunggu, saya cari dulu. Baik, sembari Anda mencari narasumber yang akan diwawancarai baik dari petugas TNI, Polri dan juga Damkar, saya mau menginformasikan kepada pemirsa bahwa yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah gerbang di depan gerbang akses masuk klaster Visalia, Kota Wisata Cibubur. Perumahan ini hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer dari gudang amunisi TNI AD yang berada di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang meledak. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari rekan kami, Muhammad Bakri yang saat ini berada di lapangan, dari keterangan warga yang didapatkan oleh Bakri, bahwa warga mulai mendengar suara ledakan sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan kembalikan ke Bakri saat ini, silahkan Bakri.
Oke, ini saat ini saya berada bersama dengan salah seorang petugas damkar dari sektor Cilengsi. Mungkin saya bisa bertanya-tanya seperti apa yang terjadi saat ini, gitu. Baik, silakan Bakri. Oke, Mbak Sasa mungkin silakan bertanya, Mbak Sasa. Baik, Bapak, saya dengan Syaza, boleh atau bisakah dijelaskan bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi gudang saat ini dan kenapa petugas damkar dan juga mobil damkar ini disiagakan di klaster Visalia Kota Wisata Cibubur? Dan namanya siapa Pak? Mohon maaf. Nama dengan Supardi dari Dandu 1 Damkar Sektor Cilengsi. Menurut informasi bahwa dari TNI bahwa kami standby untuk menjaga terjadinya kebakaran karena ledakan itu berjarak agak jauh karena ledakannya belum selesai, masih terjadi ledakan-ledakan. Karena ledakannya hingga saat ini masih terdengar ya Pak di klaster Visalia? Betul, masih terdengar di klaster Visalia. Bapak boleh dijelaskan atau digambarkan lokasi klaster Visalia ini dengan lokasi gudang amunisi. Karena dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami Bakri, jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Bisa dijelaskankah lebih detail berbatasannya seperti apa? Menurut informasi bahwa kami standby di klaster Visalia itu karena jaraknya betul 1 kilometer karena di belakang perumahan ini ada beberapa pintu yang kita bisa masuki untuk ke lokasi, gitu. Jadi supaya untuk ini kita standby dulu di sini. Kalau emang sudah selesai, baru kami ke TKP-nya. Oke, baik. Berarti demikian, Ibu. Itu artinya selain menjaga perumahan Visalia ini, namun juga menjaga jika sudah bisa mengakses ke lokasi, petugas damkar akan mengakses lokasi melalui pintu di belakang klaster Visalia ini untuk menuju ke gudang amunisi tersebut. Betul, untuk informasi dari TNI-nya kita stand di sini karena di belakang PNS ini ada beberapa pintu yang bisa kita masuki. Jadi kita standby karena jaraknya ya seperti itu jaraknya yang tadi dikatakan 1 kilometer. Apakah pintu di belakang klaster Visalia untuk menuju ke gudang amunisi ini melalui perumahan warga atau seperti apa daerahnya, Pak? Untuk ke tempat lokasi kami belum tahu, hanya dari instruksikan bahwa kami standby, nanti setelah selesai tidak ada terjadinya ledakan baru kami dibimbing oleh dari TNI-nya. Baik, instruksi yang didapatkan oleh petugas damkar tadi pukul berapa, Pak? Kami dari tadi pukul sekitar 18. Sekitar kami tadi standby dari jam 8 kami dari sini. Karena ada penambahan untuk ke TKP gitu. Baik, karena kami terbagi di beberapa lokasi gitu. Terbagi di berapa lokasi, Pak? Tepatnya? Yang Bapak tak ketahui? Kalau kami diinstruksikan bahwa kami standby di Kota Wisata di klaster Visalia. Yang lainnya ada di depannya itu gerbangnya, ada yang dari belakang itu. Ada yang di depan gudang amunisi, ada yang dari belakang gudang amunisi. Betul. Jadi kita ada yang dari gerbang dari Pangkalan 5, yang dari itu beberapa titik gitu kita standby-nya gitu. Ada di Pangkalan 5, kemudian ada di titik mana saja, Pak? Titiknya kami hanya untuk diinstruksikan bahwa kami hanya untuk standby di sini aja. Jadi dari sektor Citerap, Gunung Putri udah standby juga. Gitu. Baik, dari informasi yang Anda ketahui saja Pak, ada berapa mobil damkar dan juga ada berapa petugas yang diturunkan di semua titik? Kalau untuk semua damkar diinstruksikan bahwa kami informasi dari sektor Gunung Putri ada 3, dari Citerap 1, dari Cilengsi 1, karena beberapa titik dan beberapa dari Bekasi.
Oh, berarti ada dari Gunung Putri, ada dari Cilengsi 1, Gunung Putri 3, Citerep ada 1, dan beberapa juga ada dari Bekasi ya. Namun untuk dari Bekasi Betul. Tidak diketahui ya ada berapa ya? Betul, karena kami udah langsung instruksikan bahwa di kota wisata di Venesia. Baik, itu kan jumlah mobil damkarnya. Kalau jumlah petugasnya ada berapa, Pak? Kalau satu unit kan kita ada 4 gitu. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan, diinstruksikan nanti karena kami instruksi hanya dari pimpinan aja, kami sudah berangkat ke kota wisata. Baik, setidaknya berarti itu ada lebih dari 20 ya yang sudah diturunkan untuk memadamkan api. Itu bisa jadi gitu. Mungkin kami tidak tahu dari instruksi dari atas, kami hanya standby di kota wisata aja gitu. Baik. Terima kasih Pak Supardi, petugas Damkar Cilengsi atas keterangannya. Siap, Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan Anda. Ya, Bakri, tadi Supardi, petugas kebakaran, menyatakan sebenarnya mereka berjaga di sana selain memang mengamankan perumahan Visalia di Kota Wisata Cibubur, juga ada akses di belakang klaster Visalia ini yang dapat mengakses ke gudang amunisi. Apakah Anda bisa menggambarkan seperti apa lokasi di belakang Visalia ini? Apakah Anda mengetahui atau bisa bertanya kepada warga di sana? Baik, Sasa, sekitar 100 meter dari lokasi saya berdiri ini, tepatnya di sebelah kiri, ini ada jalan kecil hanya untuk motor yang aksesnya itu menuju pinggir sungai. Dan saya belum tahu pasti apakah jalur itu sampai ke sana atau tidak, tapi yang jelasnya tadi pas saya mau masuk ke dalam itu sudah ada petugas TNI yang berjaga dan ada sekitar puluhan warga yang dari belakang kota wisata ini, dari belakang klaster ini juga sudah dievakuasi oleh petugas, Sasha. Berarti itu artinya gudang amunisi ini sebenarnya terletak di dapatkah dikatakan di tengah-tengah pemukiman padat penduduk? Bisa jadi, Sasha, karena ini memang ada di perkampungan, di tengah perkampungan lokasinya, tapi semua akses menuju ke sana itu sudah ditutup. Baik, kalau misalkan ini berada di tengah-tengah atau begitu dekat dengan permukiman padat penduduk, apakah Anda mendapatkan informasi adanya korban? Oke, baik. Kalau sejauh ini terkait korban, saya belum dapat informasi sejauh ini. Hanya memang ratusan orang warga itu sudah dievakuasi, tapi tempat evakuasinya pun saya belum tahu persis di mana lokasinya karena mereka sepertinya mengevakuasi diri secara mandiri dan entah karena tidak ada tempat atau posko khusus untuk mereka atau para warga ditempatkan sejauh ini, Sasa. Belum ada posko khusus yang memang didirikan oleh petugas baik dari TNI, Polri maupun petugas instansi terkait lainnya ya untuk sebagai tempat pusat evakuasi akibat kebakaran ini ya? Iya, belum ada. Baik, Bakri. Sejauh ini belum ada pos. Baik, Bakri, kalau dari layar kaca tadi kami kembali melihat terjadi ledakan karena ada api yang kembali membumbung di langit. Namun informasinya akan saya tanyakan kepada Anda usai jeda karena saya harus jeda terlebih dahulu. Namun tetap jaga keselamatan Anda, Bakri. CNN Indonesia Breaking News akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.